Yang pertama, The Cave of the Bone. Suatu hari ada seorang player bernama Haris yang baru saja memulai dunia Minecraft survivalnya. Ia mulai mengumpulkan sumber daya seperti menebang kayu dari pohon di sekitarnya. Setelah mengumpulkan cukup kayu, ia membuat sebuah pickaxe kayu untuk mulai mining. Karena malas mencari goa di awal permainan, ia mengambil batu yang ada di permukaan tanah. Namun karena masih pemula, ia mencoba membuat pickaxe batu menggunakan batu berlumut. Ya, hasilnya pickaxe itu tidak bisa dibuat. Dengan terpaksa, Haris menggali lubang untuk mendapatkan batu biasa agar dirinya bisa membuat stone pickaxe seperti biasanya. Setelah mengumpulkan beberapa batu, ia naik lagi ke atas dan membuat pickaxe. Tapi tanpa ia sadari, dari balik pohon ada sesuatu yang sepertinya sedang mengamatinya dalam diam. Setelah membuat pickaxe, Haris mencari sumber daya lainnya. Singkat cerita, Haris berhasil membangun rumah pertamanya dan merasa bangga dengan hasilnya. Di situ ia pun mendapatkan ide untuk memperluas rumahnya agar lebih luas dan nyaman. Karena sumber daya yang dimilikinya masih kurang, ia memutuskan untuk mencari bahan tambahan di sebuah goa yang baru saja ditemukannya. Setelah merasa cukup, ia kembali ke rumah untuk memasak iron yang berhasil dikumpulkannya itu. Namun saat sedang memasak, ia mendengar suara aneh, seperti ada grass block yang hancur di sekitar rumahnya. Saat keluar untuk memeriksanya, ia melihat ada sebuah skeleton yang tiba-tiba melintas dan menghilang begitu saja. Ketika melihat halaman depan rumahnya, Haris terkejut karena tanahnya sudah bolong dan di dalam situ terdapat tumpukan tulang. Saat sedang memperhatikan lubang itu, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya terdorong ke bawah, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya. Saat Haris melihat ke atas, lubang itu kini telah tertutup rapat. Untungnya Haris sedang bermain di mode peaceful. Namun kenapa tadi bisa ada skeleton? Padahal kan aku berada di mode peaceful, pikirnya. Tapi karena Haris tidak mau memikirkan lebih lanjut, ia pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam goa, mencari jalan lain untuk keluar. Dengan perlengkapan seadanya, ia mulai menjelajahi goa yang gelap gulita itu. Setelah cukup lama berkeliling di dalam goa, ia tidak menemukan hal aneh. Sampai akhirnya ia berhasil untuk kembali ke atas. Namun saat keluar, halaman rumahnya sekarang sudah dipenuhi oleh banyak sekali tulang. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di situ Haris merasa janggal dengan kejadian aneh yang menimpanya itu. Karena seharusnya gak ada skeleton yang bisa spawn di worldnya. Karena Haris sedang bermain di mode peaceful. Namun di situ ia masih positive thinking dan menganggap bahwa mungkin ada sedikit error di mode peacefulnya. Jadi ia pun masuk ke rumah dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, ia mengupgrade peralatannya menjadi iron tools dan berencana membangun sesuatu di sebelah rumahnya. Namun saat ia keluar, ia malah menemukan sebuah tulisan di belakang barrel di rumahnya. Kamu telah membuat kesalahan fatal. Karena merasa nggak nyaman dan merasa ada yang nggak beres di sekitar rumahnya, ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya sementara waktu. Haris berjalan sangat jauh, mencoba mencari tempat yang lebih aman. Namun saat dalam perjalanan, Haris kembali menemukan tumpukan tulang yang berserakan di tanah. Di situ ia menganggap mungkin ada hal aneh yang berhubungan dengan dirinya dan juga rumahnya. Penasaran dengan kondisi rumahnya, ia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya saja agar bisa respawn kembali di rumahnya. Tapi anehnya, bukannya respawn di rumah, ia justru muncul di Nether. Saat Haris ingin mencari jalan keluar, tiba-tiba dari dalam lava muncul sosok misterius yang menghampiri Haris.
dan tiba-tiba Haris terbangun di kasurnya. Ternyata kejadian mulai dari ia melihat Beryl bertuliskan tulisan aneh hingga jump scare di Nether, semua itu hanyalah mimpi. Karena merasa gelisah, Haris mencoba mengecek sekitar rumahnya. Namun tiba-tiba sebuah chat muncul dari seseorang bernama NA yang mengaku-ngaku sebagai pencipta asli Minecraft. Di situ Haris mencoba bertanya beberapa hal kepadanya. Namun sayangnya tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Merasa semakin gak nyaman, Haris memutuskan untuk keluar dari game. Namun bukannya keluar, layar monitornya malah kembali ke dunia Minecraft. Tapi sekarang bedanya tekstur Minecraft-nya tampak aneh dan rusak. Di depannya sosok entity itu muncul, menatapnya dan setelahnya entah mengapa muncul loading world dan Haris masuk ke dalam game Minecraft seperti biasa. Tapi anehnya saat ia melihat ke sekitar, Haris melihat ada banyak tulang. Tulang itu seperti membuat jalan ke arah suatu tempat. Haris yang ingin semua kejadian aneh yang menimpanya segera berakhir, memutuskan untuk mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh tulang-tulang itu. Ternyata tulang-tulang itu mengarahkannya ke sebuah terowongan panjang yang dipenuhi oleh banyak fosil. Atau kita sebut saja terowongan fosil. Haris masuk ke dalam terowongan itu dan menyusuri terowongan itu semakin dalam untuk mencari tahu misteri di balik tulang-tulang dan skeleton di Minecraft yang menghantuinya akhir-akhir ini. Haris melewati fosil demi fosil. Sekilas Haris tadi melihat ada sesuatu. Tapi di situ ia berpikir mungkin tadi ia hanya salah lihat. Setelahnya Haris menyusuri terowongan fosil itu lebih dalam lagi. Sampai ia menemukan jalan buntu. Di bawah jalan buntu itu ada sebuah jurang. Dan tiba-tiba ia mendengar bunyi tulang patah di belakangnya.